Manga One Piece Chapter 1007 ditutup dengan kemunculan kembali Kozuki Oden di depan para Scabbards yang sedang terluka cukup parah. Banyak sekali pertanyaan yang kemudian muncul terkait dengan kejadian kontroversial ini. Apakah dia beneran Kozuki Oden yang asli? Bagaimana ceritanya dia bisa selamat dari proses eksekusi? Hingga bagaimana ceritanya dia bisa tiba-tiba muncul di dalam kastil Onigashima? Banyaknya pertanyaan terkait masalah ini mungkin akan membuat para fans berharap semua misteri tersebut akan terpecahkan di manga One Piece Chapter 1008 nanti. Meskipun begitu, manga One Piece Chapter 1008 saya pikir tidak akan langsung menceritakan bagaimana kronologisnya kenapa Kozuki Oden bisa selamat dari eksekusinya Kaido dan Orochi 20 tahun yang lalu, dan bagaimana dirinya bisa tiba-tiba muncul di dalam kastil Onigashima saat perang sudah setengah jalan. Saya pikir misteri tentang kembalinya Kozuki Oden ini penjelasannya akan Eiichiro Oda simpan terlebih dahulu untuk setidaknya hingga 2 atau 3 chapter ke depan, atau mungkin malah lebih lama lagi. Karena bukan Eiichiro Oda namanya jika dia langsung menjelaskan semua misteri yang sudah dia bangun langsung di chapter berikutnya. Dugaan saya mungkin saja salah, tetapi saya pikir dia adalah Kozuki Oden yang asli. Dan pertemuan kembali pengikut dan majikannya ini akan menjadi topik pembuka dalam cerita manga One Piece Chapter 1008 nanti. Namun, tidak akan banyak informasi penting yang akan keluar dari mulut seorang Kozuki Oden. Jika dilihat dari karakteristik Kozuki Oden yang sudah dibangun hingga saat ini, kemungkinan besar ketika para Scabbards menanyakan bagaimana ceritanya dirinya bisa masih hidup, Oden hanya akan menjawab, ceritanya panjang, nanti akan aku jelaskan setelah aku mengoplok Kaido. Kemudian setelahnya, Oden akan bertanya kepada para Scabbards di mana posisi Kaido berada saat ini. Setelahnya, dia akan langsung ngeloyor meninggalkan ke-9 pengikutnya untuk menuju ke atap kastil guna menantang Kaido untuk yang kedua kalinya. Langsung ngeloyornya Oden menuju atap kastil Onigashima ini memberikan kesempatan bagi Kozuki Toki untuk muncul dan memberi kejutan lain kepada para Scabbards. Kemunculan istri Oden di depan para Scabbards inilah yang pada akhirnya nanti akan secara tidak langsung menjawab semuanya. Nah, selain kemunculan Kozuki Oden, satu hal lagi yang cukup menarik yang terjadi di manga One Piece Chapter 1007 adalah perubahan wujud naganya Kozuki Momonosuke yang berbarengan dengan cerita para agen CP0 tentang percobaan laboratorium yang dulu pernah Vegapunk lakukan terhadap tubuhnya Kaido untuk menciptakan sebutir buah iblis artificial. Sehingga menurut saya, manga One Piece Chapter 1008 mendatang kemungkinan besar akan sedikit membahas kembali tentang perubahan wujud naganya Momonosuke. Perubahan wujud Momonosuke yang terjadi secara tiba-tiba di depan Yamato tentu terjadi bukan tanpa alasan. Pasti ada plot tertentu yang direncanakan oleh Eiichiro Oda terkait dengan masalah yang satu ini. Jika di chapter sebelumnya, asal-usul terciptanya buah iblis artificial Zoan yang dimakan oleh Momonosuke dibahas oleh para agen CP0, yang mana pembahasan mereka telah mengkonfirmasi kalau buah iblis artificial Zoan yang dimakan oleh Momonosuke diciptakan oleh Vegapunk dengan menggunakan lineage faktornya Kaido. Di chapter 1008, Yamato mungkin akan membahas tentang potensi kekuatan macam apa yang dimiliki oleh wujud naganya Momonosuke itu. Yamato adalah anaknya Kaido. Tidak ada makhluk di dunia One Piece yang lebih dekat dengan si Raja Ikan selain dirinya. Akan sangat logis jika Yamato mengetahui luar dalam tentang seluk-beluk kekuatan buah iblis Uo Uo Nomi model Seiryu yang dimakan oleh ayahnya itu. Dan melihat kemiripan bentuk serta wujud naganya Momonosuke yang jelas sekali sangat mirip dengan wujud naganya Kaido, hanya saja punyanya Momonosuke lebih kecil dan pendek, sepatah dua patah informasi rahasia terkait kekuatan buah iblis mythical Zoan ikan itu mungkin akan terucap dari mulutnya Yamato. Dari penjelasannya Yamato nanti itulah, perlahan-lahan kita akan diberitahu tentang kelemahan-kelemahan yang mungkin dimiliki oleh bapaknya itu. Dan kelemahan-kelemahannya itu besar kemungkinannya berhubungan dengan potensi kekuatan tersembunyi yang dimiliki oleh wujud naganya Momonosuke. Nah, oleh karena sejak awal pembahasannya selalu menyinggung-nyinggung tentang Kaido, maka di chapter 1008 nanti, insya Allah wujud hybridnya Kaido akan diperlihatkan secara full. Dari kacamata saya, manga One Piece Chapter 1008 akan menjadi awal dari babak baru pertarungan besar yang terjadi di atap kastil Onigashima antara dua Yonko versus 5 generasi terburuk. Seperti yang kita semua tahu, saat ini Luffy sedang berada dalam kondisi yang tidak berdaya akibat efek samping dari penggunaan teknik Gear Force. Selama 10 menit ke depan, dia tidak akan bisa menggunakan Haki. Padahal penggunaan Haki adalah satu-satunya cara untuk bisa menghadapi Kaido dan Big Mom. Di waktu yang bersamaan, Kaido justru berubah ke mode hybridnya yang menandakan kalau dirinya sudah mulai serius menanggapi tantangan kelima generasi terburuk.
Jika dalam mode manusia dan mode Seiryu-nya saja, kelima generasi terburuk sudah kewalahan menghadapinya, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti jika Kaido sudah menggunakan mode hybridnya dalam pertarungan. Karena bisa dibilang, mode hybrid adalah mode terkuat dari para pengguna kekuatan buah iblis tipe Zoan. Para generasi terburuk jelas sedang dalam kondisi yang terburuk yang semakin diperburuk lagi dengan keikutsertaan Big Mom dalam pertarungan ini. Meskipun unggul secara kuantitas, tetapi keempat generasi terburuk jelas kalah telak dari segi kualitas. Itulah sebabnya kenapa kemunculan kembali Kozuki Oden, seorang legenda bajak laut yang selama ini bersembunyi di Wano, menjadi sangat penting. Kedatangan Kozuki Oden akan menjadi penyeimbang dari neraca kekuatan yang dari awal Aquano dimulai sudah jelas sekali tidak seimbang. Namun Oden yang sekarang saya rasa bukanlah tandingan seorang Kaido. Bukan hanya karena kini dia tidak lagi menggunakan Enma dan Ame no Habakiri, dua pedang andalannya, tetapi juga karena Kaido punya waktu 20 tahun lebih banyak untuk meningkatkan power levelnya. Sementara jika benar Kozuki Oden selamat dengan melakukan perjalanan melompati waktu, maka kekuatan Oden akan masih sama dengan 20 tahun yang lalu. Dan lagi, kini Kaido sudah mengaktifkan mode hybridnya, yang dulu belum sempat atau mungkin belum bisa dia gunakan ketika bertarung melawannya. Jadi logikanya begini. Ketika Oden baru saja pulang dari Laugh-Tale, kekuatannya jauh di atas Kaido. Namun pada saat itu Oden lebih memilih telanjang setiap minggu untuk menyelamatkan para sandera ketimbang langsung mengoplok Kaido dan Orochi menggunakan kekuatannya. 5 tahun kemudian, saat Oden sudah sadar kalau pilihannya itu sangatlah konyol dan dia sudah memutuskan untuk mengoplok Kaido bersama dengan ke-9 pengawalnya, power level Kaido sudah meningkat cukup pesat hingga nyaris sama dengannya. Dan kini, dengan waktu 20 tahun yang sudah dilewatinya, power level Kaido jelas sudah meningkat berlipat-lipat ketimbang 20 tahun yang lalu. Sementara jika benar Oden melompati waktu, maka kekuatannya paling tidak hanya sebatas sama dengan 20 tahun yang lalu. Apalagi kini dia tidak lagi menggunakan Enma dan Ame no Habakiri. Sehingga menurut saya, peran Oden di dalam pertempuran di Onigashima ini salah satunya hanya sebatas untuk mengulur waktu sampai Luffy siap kembali untuk bertarung. Nah, sampainya Oden di atap kastil Onigashima inilah yang mungkin akan menjadi penutup yang sangat epik untuk ending manga One Piece chapter 1008 mendatang. Tapi, selain ketiga plot yang sudah saya sebutkan tadi, masih banyak kemungkinan lain yang mungkin akan diceritakan di manga One Piece chapter 1008 nanti. Misalnya saja, kelanjutan dari duel maut antara Nico Robin dan Brook versus Black Maria. Pertarungan Jinbe versus Huizhu yang akan mengupas sedikit tentang masa lalu kelam di antara keduanya, hingga cerita flashback 20 tahun yang lalu yang akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di momen puncak eksekusi Kozuki Oden setelah para Scabbards berhasil melarikan diri dari ibu kota. Tapi saya pikir ketiga plot yang sudah saya sebutkan di awal tadi, probabilitasnya lebih besar dibandingkan dengan plot cerita lainnya. So, piye menurutmu bro? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami juga menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun!